Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zehan Huryatul Muslimah dengan NIM belakang 136. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis terhadap 3 puisi karya Sanusi Pane, yaitu Bimbang, Doa, dan Kepada Kristina yang terdapat dalam kumpulan Madah Kelana tahun 1931. Karya-karya ini mewakili semangat pujangga baru yang menonjolkan introspeksi, spiritualitas, dan pencarian jati diri. Ketiga puisi ini menarik karena sama-sama menggambarkan perjalanan batin manusia, namun melalui simbol, suasana, dan fokus yang berbeda. Langsung saja di puisi pertama, yaitu puisi Bimbang. Jadi puisi Bimbang ini menggambarkan fase ketika seseorang berada pada kondisi batin yang tidak stabil. Simbol-simbol alam seperti kecapi yang tak berbunyi, angin yang hilang, dan malam yang hening itu menciptakan suasana hampa. Ini mencerminkan hilangnya inspirasi, tenaga batin, bahkan hilangnya tujuan hidup. Sanusi Pane menggunakan sosok Adinda sebagai figur pencerahan. Kehadiran Adinda dalam puisi ini bukan sekadar tokoh perempuan, tapi simbol ketenangan, harapan, dan arah baru. Dari keseluruhan lirik dalam puisi ini menonjolkan konflik antara kebingungan dan keinginan penyair untuk kembali menemukan cahaya dalam dirinya. Dan dari segi gaya bahasa, Sanusi Pane ini menggunakan metafora alam untuk menggambarkan kondisi psikis. Alam dalam puisi ini bukan hanya latar tetapi juga cermin dalam keadaan batin tokoh. Jadi, pesan yang bisa kita tangkap yaitu bahwa kebimbangan merupakan bagian dari perjalanan spiritual. Namun untuk mengatasi kebimbangan, seseorang harus menemukan kembali ketenangan dan nilai-nilai batinnya. Kehadiran Adinda mengingatkan bahwa inspirasi kadang datang dari hubungan manusia, bisa dari hubungan cinta, atau hal-hal yang menghangatkan jiwa. Selanjutnya, puisi yang kedua yaitu puisi doa. Jadi puisi doa itu menggambarkan suasana batin yang mulai bersih dan tenang. Jika puisi bimbang tadi itu penuh kegelisahan, doa ini justru menghadirkan keteduhan. Simbol seperti taman hati, bunga yang merekah, dan angin lembut itu menunjukkan kesiapan batin untuk mendekat kepada Tuhan. Garuda dalam puisi ini menjadi simbol transendensi, itu jiwa yang ingin terbebas dari segala beban duniawi. Puisi ini menyiratkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan dimulai dari kedalaman hati yang jujur dan pasrah. Adapun gaya bahasa puisi doa ini itu lebih halus dan syarat kontemplasi, dan Sanusi Pane ini memakai diksi-diksi yang lembut untuk menciptakan suasana spiritual, seperti suasana berdoa dalam keheningan. Adapun pesan yang disampaikan yaitu bahwa ketenangan spiritual bukan datang dari luar, tetapi dari dalam hati. Penyair ingin menunjukkan bahwa ketika manusia mulai berdamai dengan dirinya sendiri, maka ia akan lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan. Next, puisi kepada Krisina. Puisi kepada Krisina ini menggambarkan fase perjalanan batin yang lebih tinggi, yaitu tahap pencarian pencerahan. Krisina di sini itu adalah simbol kebijaksanaan, seorang tokoh spiritual dalam tradisi Hindu. Puisi ini dipenuhi dengan suasana sunyi, gelap, dan kontemplatif. Simbol suling sunyi, jurang gurita, dan bayangan Kristina menunjukkan bahwa penyair sedang berada dalam proses tapa, yaitu menyepi untuk menemukan makna hidup.
Dalam puisi ini kita melihat pertarungan antara keputusasaan dan usaha menemukan sinar kebijaksanaan. Dan gaya bahasa pada puisi ini lebih sederhana, tetapi justru dari kesederhanaan itu muncul kedalaman makna. Terdapat banyak simbol spiritual yang memperlihatkan perjalanan batin seseorang yang ingin melepaskan diri dari dunia material. Pesan penting dari puisi ini itu bahwa untuk mencapai pencerahan, manusia harus berani memasuki kesunyian, menghadapi sisi gelap dirinya, dan membuka hati pada nilai-nilai kebijaksanaan. Selanjutnya, irisan makna ketiga puisi ini, jika kita melihat ketiga puisi ini secara menyeluruh, kita akan menemukan pola perjalanan spiritual manusia. Bimbang adalah titik awal ketika manusia kebingungan dan kehilangan pegangan. Lalu doa adalah tahap ketika manusia mulai mencari petunjuk dan membuka diri pada nilai-nilai suci. Lalu yang terakhir kepada Krisina adalah tahap tertinggi ketika manusia mulai memahami makna hidup dan menemukan pencerahan. Dan ketiga puisi ini mengalir seperti narasi spiritual, dari gelisah ke tenang dan berakhir tercerahkan. Dan ini daftar pustaka yang saya pakai untuk mengerjakan tugas ini. Ada 6. Oke, demikian pemaparan saya mengenai analisis 3 puisi karya Sanusi Pane. Ketiga puisi ini bukan hanya karya sastra, tetapi refleksi perjalanan manusia dalam mencari keseimbangan, ketenangan, dan pencerahan. Semoga penjelasan ini dapat memberi gambaran bahwa puisi-puisi Sanusi Pane kaya dengan simbol, makna mendalam, dan pesan spiritual yang relevan hingga hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.